ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya, yang apabila kita berusaha merinci satu persatu kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk merincinya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha merinci satu persatu kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk merincinya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setan senantiasa berusaha untuk menyesatkan manusia. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.
setan memiliki langkah-langkah dalam menggoda manusia. Ada 4 pintu utama sebagai pembuka maksiat lainnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ada 4 pintu syaitan dalam menggoda manusia. Imsaku fudulin nazar wal kalam wa ta'am wa mukhalaqatin nas. Hendaknya kita menahan diri dari pertama banyak memandang, yang kedua banyak bicara, yang ketiga banyak makan, dan yang terakhir banyak bergaul. Fa inna syaitan innama yatasallatu ala ibni Adam wa yanalu minhu gharduhu min hadhil abwabil arba'ah. Ya, karena syaitan masuk menggoda manusia dan mencapai tujuan-tujuannya dari 4 pintu utama ini. Ya. Yang pertama, banyak memandang. Contohnya memandang lawan jenis. Ini pintu pertama. Syaitan dalam menggoda manusia, banyak memandang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ya, disebutkan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan ayat ini. Ya, beliau mengatakan qaddima ghadul basar ala hifdzil farj. Ya, dalam ayat ini menundukkan pandangan lebih didahulukan daripada menjaga kemaluan. Ya. Li'anna an-nazar baridu zina, karena pandangan itu pos menuju perzinahan. Ya. Ini pintu utama nih, ini pintu pertama, dan akan membuka pintu-pintu maksiat yang lain. Kalau kita selalu banyak memandang lawan jenis, ya, naudzubillah, nanti bisa berbuat zina, gitu ya. Li'anna an-nazar baridu zina, karena memandang itu merupakan pos menuju perzinahan. Waraidul fujur, ya, dan menyeret kita untuk berbuat kekejian. Ya. Wal balwa fihi asyaddu wa akthar, dan kerusakan atau musibah di dalamnya lebih besar dan lebih banyak. Ya. Ini pintu pertama syaitan dalam menggoda manusia. Ya. Banyak memandang. Karena semua anggota badan kita ini disebutkan di dalam hadis, ya, berbuat zina, ya. Dan zinanya mata adalah memandang,
ya, fal ainani zinahu man nazar, dan kedua mata zinahnya adalah memandang. Karena dengan kita banyak memandang nanti akan melahirkan dosa-dosa berikutnya. Ya. Kalau kita banyak memandang lawan jenis, ini akan melahirkan dosa-dosa selanjutnya yang lebih besar. Ya, seperti berbuat zina, naudzubillah. Ya. Maka disebutkan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nazaril fujaa'ah. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang tidak disengaja. Fa'amarani an asrifa basari. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk menundukkan pandanganku. Ya. Karena pandangan pertama itu kalau diikuti dengan pandangan berikutnya, gitu ya, itu berarti kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Nabi SAW pernah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la tutbi'un nazratan nazrah. Jangan kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Fa inna lakal ula wa laysat lakal ukhra. Karena untukmu pandangan pertama, adapun pandangan berikutnya bukan untukmu, tapi untuk syaitan. Gitu. Jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Ya. Ini pintu pertama syaitan dalam menggoda manusia. Kemudian yang kedua, banyak bicara. Ya, banyak bicara. Jadi lisan ini harus kita jaga. Ya, lisan ini harus kita jaga. Karena kalau tidak kita jaga, ya, sangat bahaya. Ya. Nabi SAW bersabda, aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa manusia itu ada pada lisannya. Ya. Jadi kebanyakan dosa kita nih ada pada lisan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu suatu saat pernah memegang lisan beliau. Beliau mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Ya. Inilah yang telah menjerumuskanku ke dalam banyak kesalahan. Ya. Jadi lisannya harus dijaga. Harus dijaga. Ya. Karena kalau tidak kita jaga, luar biasa bahayanya. Ya. Banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang bahaya lisan. Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sesungguhnya seorang hamba, dia mengucapkan satu kalimat
yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, yang dia tidak peduli dengan kalimat tersebut, yahwi biha fi jahannam, namun dengannya dia masuk ke dalam jahannam. Nabi juga pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidaklah manusia tersungkur ke dalam api neraka di atas wajah dan batang hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, melainkan karena sebab lisan-lisan mereka. Jadi lisan ini berbahaya kalau tidak kita jaga. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan taqumul lail, sesungguhnya ada seorang wanita. Nabi ditanya tentang seorang wanita yang rajin sholat malam, wa tasumun nahar, rajin puasa di siang hari, wa taf'alu, melakukan kebaikan-kebaikan, wa tasaddaqu, rajin bersedekah, wa tu'zi jiranaha bilisaniha, namun dia sering menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Nabi SAW mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada diri wanita tersebut, hiya min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Padahal wanita ini rajin sholat malamnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya, tapi lisannya sering menyakiti hati tetangganya. Dia gibahi gitu ya, mungkin dia caci maki tetangganya. Maka Nabi mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada diri wanita tersebut, hiya min ahli nar, dia termasuk ahli neraka. Ini menunjukkan sangat berbahaya lisan ini kalau tidak kita jaga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya ada suatu ibadah yang terlupakan. Ibadah tersebut adalah diam dari keburukan. Ini sering kita lupakan, bahwa diam itu ibadah. Diam dari keburukan itu ibadah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, man somata naja, barang siapa yang diam, ia akan selamat, kata Nabi. Orang yang diam selamat. Nabi juga bersabda di dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pilihannya dua, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam.
nggak ada pilihan yang ketiga. Ya. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata baik atau diam. Makanya diam itu termasuk ibadah. Ya. Dan yang dimaksud diam di sini adalah diam dari keburukan. Ya. Tidak banyak bicara. Ya. Mungkin di zaman ini bisa kita kiaskan dengan komentar. Ya. Gerakan apa? Jari. Tidak banyak komentar begitu. Apalagi komentar-komentar yang bisa menyakitkan hati orang lain gitu. Ya, bisa kita kiaskan dengan komentar di medsos, ya, WhatsApp, grup-grup, ya. Lebih baik tidak komentar lah gitu. Kita masuk juga falyakul khairan aw liyasmut, komentar yang baik atau tidak komentar gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada pepatah Arab mengatakan al-kalamu min fiddatin, berbicara adalah perak. Ya. Fasukutu min zahabin, adapun diam adalah emas. Ya. Jadi diam itu lebih baik gitu. Kenapa lebih baik diam? Karena semua yang kita ucapkan akan dicatat oleh malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Ya, tidak ada satu ucapan yang kita ucapkan malaikat akan dicatat oleh malaikat. Allah juga mengatakan di dalam ayat yang lain, "La nasma'u sirrahum wa najwahum." Mereka mengira kami tidak mendengar rahasia dan bisikan mereka. Kata Allah, "Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun." Sekali-kali tidak. Ya, malaikat kami yang ada di sisi mereka selalu siap untuk mencatat apa yang mereka ucapkan, rahasia-rahasia mereka, bisikan-bisikan mereka dicatat oleh malaikat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini langkah yang kedua, ya. Banyak bicara. Ya. Karena kalau banyak bicara itu pasti nanti akan mengundang dosa. Ya. Seperti apa? Menggibah orang lain. Ya. Seperti nanti mengadu domba orang lain. Ini dosa-dosa besar ini. Semuanya. Mencaci maki orang lain, ya, ini pasti. Gitu. Kalau kita banyak bicara, pasti. Ya. Oke, ini merupakan langkah syaitan dalam menggoda manusia, itu banyak bicara. Ya, banyak bicara. Karena kalau banyak bicara pasti banyak berbuat salah. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu." Barang siapa yang banyak bicara, maka dia akan banyak berbuat salah. Wa man kathura saqatuhu kathura dzunubuhu. Ya. Barang siapa yang banyak kesalahannya, maka dosanya pun akan banyak. Wa man kathurat dzunubuhu fannaru aula bihi. Barang siapa yang banyak berbuat dosa, maka neraka lebih pantas baginya gitu. Ya. Jadi lisan ini kalau tidak kita jaga akan sangat berbahaya. Ya, akan sangat berbahaya. Ya.
setelah hati, anggota tubuh ya yang harus kita jaga setelah hati adalah lisan. Karena lisan itu penerjemah apa yang ada di dalam hati kita. Gitu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara pintu setan dalam menggoda manusia yang ketiga yaitu banyak makan ya. Fudulut ta'am, banyak makan ya. Kenapa banyak makan? Ini merupakan pintu setan dalam menggoda manusia ya. Karena dengan kita banyak makan, pertama hati kita akan semakin keras, enggak lembut hatinya ya. Dengan kita banyak makan, jiwa kita tidak tenang ya. Nafsu itu tidak terkontrol gitu ya, kalau kita banyak makan ya. Makanya kan kalau orang yang belum mampu untuk menikah diperintahkan oleh Nabi untuk puasa. Supaya apa? Biar nafsunya tuh bisa terjaga gitu ya. Sebaliknya kalau kita banyak makan, tidak terjaga nafsunya, amarahnya tidak terjaga. Ini faedahnya ya. Kenapa banyak makan itu merupakan langkah syaitan dalam menggoda manusia ya. Nafsunya pasti menggebu-gebu ya. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin." Kata Nabi, tidak ada tempat yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya. Tidak ada tempat yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya. Bihasbi ibni Adam ukulatun yukimna sulbahu. Cukuplah anak Adam itu makan ya, gizi yang bisa menegakkan tulang-tulangnya. Cukup ya. Nabi melanjutkan hadisnya, fa in kana la mahalata, kalau memang dia harus makan, ada petunjuknya apa? Fasulusun li ta'amihi, sepertiga perut untuk makanan. Wa sulusun li syarabihi, sepertiga perut untuk minumannya. Wa sulusun li nafasihi, dan sepertiga perut untuk nafasnya. Ini petunjuk Nabi. Jadi jangan sampai semua isi perut itu makanan, gak ada buat napas gitu. Kalau emang kita harus makan ya, maka petunjuknya kata Nabi apa? Sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk nafas ya. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga kalau kita banyak makan, biasanya orang itu tidak memikirkan dari mana dia hasilkan makanan tersebut. Ya, apakah dari yang halal atau dari yang haram? Ya. Makanya di dalam ayat banyak sekali perintah untuk memakan makanan yang halalan thayyiban. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi halalan thayyiban. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
jangan mengikuti langkah syaitan. Ya. Sesungguhnya dia musuh yang nyata untuk kalian. Ya. Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan, kata Allah. Ya. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Allah memerintahkan kita untuk makan, untuk minum, ya. Tapi jangan terlalu banyak, jangan berlebih-lebihan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Ya. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakan amal saleh. Ya, maksudnya apa? Allah memerintahkan makanan yang baik dan setelah itu mengerjakan amal soleh. Ya, maksudnya kita makan makanan ya, yang bisa membantu kita untuk mengerjakan amal soleh. Ya, jadi kan kalau kita banyak makan itu pasti malas beribadah, kekenyangan gitu. Ya, tidak itu menyelisihi petunjuk. Menyelisihi petunjuk Al-Qur'anul Karim. Ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu kita makan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Ya. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakan amal saleh. Ya, kita makan itu cukup untuk membantu kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak makan juga buat kita lemes gitu ya. Bagaimana kita bisa beribadah gitu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, di antara pintu syaitan dalam menggoda manusia yaitu banyak bergaul. Ya. Banyak bergaul. Jadi kalau kita banyak bergaul ya, Pak, Ibu, nanti kita tidak memilih dengan siapa kita bergaul, asal nanti ya, yang penting bergaul gitu ya. Tapi kita tidak melihat siapa yang menjadi teman baik kita, ya, siapa yang menjadi teman dekat kita, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Bersabarlah dirimu bersama dengan orang-orang yang memohon, ya, menyeru Rabb mereka di pagi dan sore hari. Mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan oleh ahli tafsir, ya, yang bernama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan, fa fihal amru bi suhbatil akhyar. Di dalam ayat ini terdapat perintah agar kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, wa mujahadatin nafs ala mukhalatatihim wa in kanu fuqara, dan bersungguh-sungguh ya, dalam bergaul bersama mereka meskipun mereka orang yang fakir, orang yang miskin. Fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Ya, karena banyak sekali faedah
yang akan kita dapatkan dengan kita bergaul bersama dengan orang-orang yang saleh. Ya. Orang saleh itu kebaikannya banyak. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, kita akan mendapatkan keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Keberkahan di dunia contohnya, ya. Kalau orang soleh pasti akan ngingetin kita untuk berbuat kebaikan. Ya. Jangankan manusia, binatang pun akan mendapatkan keberkahan orang soleh. Ya. Seperti di kisah siapa? Ashabul Kahfi. Ya. Ashabul Kahfi itu bersama mereka ada seekor anjing, mendapatkan keberkahan karena bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ya, jangankan manusia, binatang aja dapat berkahnya kalau bergaul dengan orang-orang yang saleh. Gitu. Apalagi manusia, ya. Berkahnya kali. Kita bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ya. Di akhirat nanti orang yang saleh itu, teman gaul yang saleh, akan memberikan syafaat untuk kita. Ya. Nanti di akhirat kita akan datang, teman gaul kita yang saleh, yang dia masuk surga, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanya, "Ya Allah, di mana si fulan yang dulu bersama saya hadir di kajian?" gitu ya. Kata Allah, "Samperin dia di neraka, ajak ke surga." gitu. Akhirnya diajak. Ini syafaatnya orang yang saleh. Ya, hadisnya sahih. Ya. Teman gaul yang saleh itu akan memberikan syafaat untuk kita nanti di akhirat. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan anak-anak kita, saudara kita, ya, siapa teman gaulnya. Karena di dalam hadis itu dikatakan apa? Ar-rajulu ala dini khalili. Jelas sekali. Seseorang itu tergantung agama teman gaulnya. Nabi tidak mengatakan seseorang tergantung agama ayahnya. Nabi tidak mengatakan seseorang tergantung agama ibunya, tidak. Tapi Nabi mengatakan seseorang itu tergantung agama teman gaulnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Perhatikan dengan siapa dia bergaul. Jadi teman gaul itu sangat berpengaruh. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi memberikan perumpamaan. Masalul jalisi shalih wal jalisi su. Ya, perumpamaan teman gaul yang baik, yang saleh, dan teman gaul yang buruk. Kama salil miski wa kirul haddad. Seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya. Kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, beli nggak beli minimal kita mendapatkan wanginya. Teman gaul demikian. Meskipun kita bukan orang yang saleh, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, kita akan mendapatkan keberkahannya, kebaikannya. Tapi sebaliknya kalau kita dekat dengan pandai besi, entah baju kita yang kebakar atau badan kita yang kena percikan api, gitu ya, atau minimal kita merasakan baunya. Demikian teman gaul yang buruk, gitu ya, kita akan mendapatkan keburukannya. Kita akan mendapatkan keburukannya.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Oleh karenanya kita perhatikan dengan siapa kita bergaul. Jadi tidak asal bergaul. Makanya di sini dikatakan di antara pintu syaitan dalam menggoda manusia itu banyak bergaul. Asal bergaul. Ya. Dengan siapa saja dia bergaul. Ya. Tapi kita harus memilih. Hanya orang-orang yang soleh yang kita jadikan sebagai teman gaul. Gitu. Karena orang-orang soleh ini dikatakan oleh ulama, ya, ulama mengatakan al-akhu salih khairun laka min nafsika. Bayangin, teman yang soleh itu lebih baik bagimu daripada dirimu sendiri. Teman yang soleh lebih baik daripada diri kita sendiri. Kenapa? Li'anna nafas ammaratun bisu. Karena diri kita ini selalu memerintahkan untuk berbuat keburukan. Selalu, ya. Li'anna nafas ammaratun bisu. Selalu nyuruh untuk berbuat keburukan. Wa akhu salih la ya'muru illa bi khair. Akan tetapi teman yang saleh tidak memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Ya. Jadi teman soleh itu lebih baik daripada diri kita sendiri. Ya. Yang dia perintahkan pasti kebaikan. Nanti diingetin kajian hari ini di sini. Ya. Kita salah diingetin. Ya. Lebih baik daripada diri kita sendiri. Bahkan ada ulama yang mengatakan ikhwanukum khairun min ahlikum. Teman kalian yang soleh itu lebih baik daripada keluarga kalian, lebih baik daripada istri atau suami kalian. Ya. Kenapa? Karena teman yang soleh pasti memerintahkan kepada kebaikan. Coba kalau keluarga, contoh kalau istri misalkan, yang diingetin apa? Pasti yang diingetin beras habis misalkan gitu, dan ini habis dan seterusnya. Teman yang soleh yang diinginkan hanya kebaikan. Makanya ulama mengatakan ikhwanukum khairun min ahlikum. Ya. Teman kalian yang soleh itu lebih baik daripada keluarga kalian. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan kalau kalian mempunyai teman yang soleh, pegang erat-erat. Ya. Jangan tinggalkan. Ya. Karena keberkahannya luar biasa. Ya. Keluar keberkahannya sangat luar biasa. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah pintu syaitan dalam menggoda manusia. Ada 4. Ya. Yang pertama tadi banyak memandang. Ya. Yang kedua banyak bicara. Ya. Yang ketiga banyak makan. Yang terakhir banyak bergaul. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, dalam kitab beliau, ya, beliau menyebutkan ini. Ya, dan ini pun merupakan perusak hati, gitu ya. 4 perkara ini merupakan perusak hati. Ya, perusak hati. Nah, ada yang mau bertanya silakan. Apa? Iblis. Ya. Nah, di sini bentuk makhluk yang dicatat oleh Allah. Kemudian ada setan. Nah, kedua nama ini unsurnya apa? Kalau memang dijelaskan dari kita, nah setan ini dari apa? Sama. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia. Jin
diciptakan oleh Allah dari api. Manusia diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Ya. Manusia punya nenek moyang namanya Nabi Adam alaihissalam. Jin pun punya nenek moyang namanya iblis. Iblis itu nenek moyangnya jin. Adapun syaitan itu jin yang jahat. Gitu. Seperti manusia juga ada yang jahatnya disebut fajir, ya. Ada juga yang mukminnya, gitu. Ya. Jadi syaitan itu jin yang jahat, iblis itu nenek moyang mereka. Seperti kita memiliki nenek moyang itu Nabi Adam alaihissalam, dan memiliki orang-orang yang jahat seperti dikatakan dengan istilah fajir, gitu ya. Orang-orang yang jahat. Ya. Dan syaitan itu bukan hanya dari kalangan jin, tapi ada juga dari kalangan manusia, bahkan hewan. Ya. Karena syaitan itu asal katanya ada dua. Yang pertama syatona. Ya. Syatona itu artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu syaitan. Yang kedua syato. Syato itu artinya selalu membuat orang marah. Itu syaitan. Jadi kalau ada orang membuat kita marah, syaitan. Bahkan hewan pun kalau membuat kita marah, syaitan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika pernah menaiki himar keledai. Himarnya susah untuk dikendalikan. Beliau mengatakan apa? Ma raqibtu ila syaitana. Saya tidak menaiki kecuali syaitan, kata beliau. Karena susah, bikin Umar marah. Ini syaitan. Ya, syaitan itu jin yang jahat. Adapun iblis adalah nenek moyang mereka. Seperti kita juga memiliki nenek moyang Nabi Adam alaihissalam dan memiliki orang-orang yang jahat dan orang-orang yang mukmin. Gitu. Nah, adapun mereka sama-sama diciptakan dari api, gitu ya. Nah, Allah Taala a'lam. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Kemudian dari ayatina inti ini artinya apa? Ya, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Berarti ada dua makhluk. Iya, betul. Dari kalangan syaitan dari kalangan manusia pun ada, dan dari kalangan jin pun ada. Dari kalangan manusia tadi yang saya jelaskan, itu orang-orang yang selalu memancing emosi orang lain, itu syaitan. Ya, tadi saya jelaskan. Dan orang-orang misalkan yang selalu menggoda orang lain, orang lagi puasa dia goda agar buka, gitu ya, itu syaitan. Ya. Ada orang lagi puasa dia makan di tempat umum, syaitan, gitu. Karena dia menggoda manusia. Ya. Nah, Allah Taala a'la wa a'la. Ya. Jelas Pak? Nah. Yang lain? Sudah jelas ya? Cukup ya? Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana bahaya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.